Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Bayu Sakti Widamara. Oke, malam ini saya akan ajak teman-teman buat ngebahas 5 kasus psikopat di bawah umur. Jadi kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Nah, yang pertama ini ada Mary Flora Bell. Saya yakin teman-teman udah nggak asing sama nama ini. Jadi teman-teman yang suka tentang misteri atau horor dan sebagainya, salah satu nama ini sangat dikenal bahkan di dunia. Nah, jadi si Mary Flora Bell ini atau lebih sering disebut si Mary Bell ini sangat dikenal dunia karena kasusnya yang dilakukan di usia yang masih sangat muda. Oke, jadi bocah perempuan ini, anak ini itu melakukan aksi pembunuhannya dengan sangat sadis, yaitu dia membunuh 2 anak laki-laki di usia yang masih 11 tahun. Jadi di usia yang masih 11 tahun dia sudah membunuh 2 anak laki-laki. Aduh, gimana ya? Oke, next. Jadi pembunuhan pertamanya ini, si Mary Bell ini melakukan aksi pembunuhan pertamanya di bulan Mei tahun 1968. Jadi si Mary ini mencekik, nah ini nama korbannya, si Martin Brown. Jadi dia membunuh dengan cara mencekik si Martin Brown ini yang berusia 4 tahun. 4 tahun, gengs. Jadi si Mary ini melakukan aksi pembunuhannya itu di sebuah rumah kumuh di Scotland, itu di daerah pinggiran kota Newcastle di Inggris. Itu pembunuhan pertama yang dilakukan oleh si Mary ini. Dan pembunuhan keduanya, jadi ini dilakukan di waktu yang berbeda, teman-teman. Pembunuhan kedua ini dia lakukan di bulan Juli di tahun yang sama. Jadi di tahun yang sama. Makanya tadi saya sebutkan kalau si bocah ini melakukan aksinya itu di usia 11 tahun karena dia telah membunuh 2 orang di usia yang sama, 11 tahun. Nah, pembunuhan kedua ini dia lakukan di bulan Juli di tahun yang sama. Yang pertama tadi di bulan Mei, lalu yang kedua di bulan Juli. Jadi si Mary ini melakukan pembunuhannya dengan cara yang sama, yaitu dengan cara mencekik. Tapi ini lebih kejam. Jadi nggak cuma mencekik tapi menggores-gores korbannya dan lalu memutilasi alat kelaminnya. Dan nama korban keduanya ini adalah Brian Hall yang berusia masih 3 tahun. Bisa dibayangkan nggak? Bocah 3 tahun dibunuh dengan cara dicekik, lalu korbannya ini dimutilasi dan dipotong di alat kemaluannya. Nah, maka dari itu si Mary ini menjadi pembunuh paling terkenal saat itu di usianya yang masih 11 tahun. Membunuh 2 anak laki-laki tanpa merasa bersalah. Gila. Lalu ini foto Mary yang beredar di internet ketika dia sudah sangat tua. Apakah ada penyesalan dalam hidupnya? Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu Christian Fernandez. Anak laki-laki ini tumbuh besar diwarnai dengan kekerasan dan penelantaran yang membuat bocah ini begitu suram. Jadi dari keluarga yang broken home. Nenek yang merawatnya. Jadi dia dirawat oleh neneknya. Lalu pada suatu saat si nenek tersebut ternyata malah bersembunyi dengan kokain di sebuah kamar motel. Jadi ternyata nenek yang merawatnya ini pun itu menggunakan narkoba. Sementara ibunya entah berada di mana, nggak ada yang tahu keberadaannya. Jadi di masa pertumbuhannya
Ia diserang secara seksual oleh sepupu dan dipukul oleh ayah tirinya. Pada tahun 2011, Christian didakwa selama 13 tahun penjara karena melakukan tindak pembunuhan tingkat pertama pada saudara tirinya yang berusia 2 tahun dan pelecehan seksual pada saudara tirinya yang berusia 5 tahun. Waduh, dia 13 tahun ya, selisih 2 tahun sama Mary Bell. Tapi ini anak laki-laki dan dari keluarga yang broken home. Jadi seperti saya katakan tadi, beberapa psikopat itu mungkin tercipta dari lingkungan dan keadaan yang kurang baik. Lalu yang ketiga, di sini ada inisial A. Jadi si nama perempuan ini, si bocah perempuan ini disamarkan dengan nama inisial A. Dan kasus ini terjadi pada tanggal 1 Juni 2004. Seorang siswi berusia 11 tahun, jadi sama usianya dengan Mary Bell, yang namanya disamarkan sebagai inisial A, telah membunuh teman sekelasnya, dan ia membunuh Satomi Mitarai berusia 12 tahun. Jadi korbannya ini perempuan juga. Aksinya itu dilakukan dengan pisau lipat. Ia kemudian meninggalkan tubuh si korban di lokasi pembunuhannya dan kembali ke kelas dengan pakaian yang berlumuran darah. Jadi kebayang gak sama kalian, si perempuan ini, si pelaku ini berusia 11 tahun membunuh temannya sekelas dengan cara menggunakan pisau lipat, dan aksinya ini dilakukan dengan cara menggorok leher dan lengannya. Otomatis kalau dia menggorok leher si korban, jadi darahnya pasti akan bercucuran kemana-mana. Otomatis pakaiannya pun pasti akan berlumuran darah. Nggak habis pikir, dan dia nyantai banget balik ke kelasnya gitu. Gila, di bajunya berlumuran darah, tapi dia dengan santainya masuk ke kelas lagi. Aduh. Oke, next. Yang selanjutnya di sini ada Alex King dan Derek King bersaudara. Nah, kasus ini bermula dari insiden kebakaran di sebuah rumah pada tanggal 26 November 2001. Yang ternyata ada keanehan di dalamnya. Jadi petugas pemadam kebakaran menemukan seorang mayat pria duduk di sofa. Nah, tadinya, jadi awalnya itu kasus ini atau sebuah insiden ini para petugas berpikiran kalau pria itu meninggal karena kebakaran. Namun saat diperiksa lebih lanjut, ternyata si pria ini atau si korban ini itu meninggal karena trauma bedah tumpul. Jadi sudah dipukul dan tengkoraknya itu retak, terbuka, dan setengah wajahnya pecah. Ya, otomatis pasti ini dipukul. Nah, pria itu, si korban ini bernama Terry King. Ya, setelah saya baca, sama ada nama King di belakangnya. Dan ternyata betul si Terry King ini adalah si orang tuanya pelaku. Jadi si Terry King ini itu berusia 40 tahun. Ia meninggal dibunuh oleh kedua putranya, yaitu Alex yang berusia 12 tahun dan Derek yang berusia 13 tahun. Mereka mengaku membunuh karena tidak ingin mendapat hukuman akibat melarikan diri dari rumah. Di sini disebutkan Terry sebenarnya ayah yang baik, namun suka menghukum anaknya dengan membuat mereka duduk di ruangan sementara ia menatap mereka dalam jangka waktu yang cukup lama. Belakangan diketahui bahwa hukuman yang dilakukan Terry kepada anak-anaknya ini bisa membuat mental mereka hancur secara psikis. Jadi buat para orang tua yang melihat video ini,
mohon lebih berhati-hati saat mendidik anak, ya laki-laki maupun perempuan. Next, yang terakhir di sini ada Jasmine Richardson. Nah, cinta itu buta. Ungkapan ini sepertinya sangat cocok dengan kasus si gadis remaja ini. Jadi si Jasmine ini memiliki sebuah hubungan percintaan dengan kekasihnya yang tidak disetujui oleh keluarganya. Itulah menjadi alasan utama tindakan kejinya yang mereka lakukan kepada keluarga si Jasmine ini. Jadi Jasmine yang saat itu berusia 12 tahun. Gila, 12 tahun. Membunuh keluarganya bersama dengan kekasihnya. Nah, nama kekasihnya ini Jeremy Steinke yang berusia 23 tahun. Gila, selisihnya 10 tahun. Cowoknya ini masuk ke rumah Jasmine dan membunuh kedua orang tuanya. Kemudian Steinke menyuruh Jasmine untuk menusuk adiknya. Nah, si Jasmine ini menusuk adiknya sekali dan Steinke mengambil alih lalu menggorok leher adiknya. Parah. Gimana menurut kalian? Apakah ini yang dimaksud cinta itu buta? Satu hal menurut saya, untuk kasus kelima ini atau kasus terakhir ini, cinta itu buta. Mungkin itu masih pantas jika dilakukan oleh orang-orang yang berusia 17 tahun ke atas. Tapi ini dilakukan oleh sebuah gadis di bawah umur, yaitu yang berusia masih 12 tahun. Tapi itu hal yang wajar di luar, khususnya di Eropa atau di luar negeri, karena hubungan percintaan anak remaja mereka itu sebagian besar diketahui oleh orang tuanya. Beda dengan kita yang di Indonesia. Nah, teman-teman, itu tadi 5 kasus psikopat yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Gila sih. Gimana menurut kalian? Dari 5 kasus tersebut, mana yang paling menyeramkan, mana yang menurut kalian paling gila, mana yang menurut kalian paling keji? Silahkan diisi di kolom komentar. Dan jangan lupa ambil nilai positif dari video ini, nilai negatifnya silahkan dibuang dan dilupakan, karena setiap hal itu pasti ada nilai positif dan negatifnya. Oke, itu dulu video saya malam ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terus dukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen.